maka ada kesempatan baru bagi dunia pendidikan untuk segera mengadaptasikan pekerjaan era ini. Ini yang punya peran adalah Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu ingin merubah, mengarahkan anak-anak untuk lebih support terhadap dunia industri, Bapak Ibu terlebih dahulu paham sendiri-sendiri, baru nanti mengajarkan kepada strategi. Kemudian strategi yang ketiga adalah merekonstruksi kurikulum dengan pendekatan 3 literasi, yaitu data, teknologi, dan manusia, yang saat ini sudah dilakukan pemerintah dengan meluncurkan kurikulum baru. Gimana Bapak Ibu? Peran pemerintah seperti apa? Ya, seperti saat ini sedang kita rasakan Bapak Ibu. Ini merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, juga merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem tahun 2003. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas. Yang saat ini mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Ini sudah muncul Kemendikbudristek nomor 162/M/2021. Kemudian diperbarui dengan Kemendikbudristek nomor 371/M/2021 tentang sekolah penggerak atau kurikulum paradigma baru. Ini Bapak Ibu nanti segera unduh itu Kemendikbudristeknya. Yang paling gres adalah Kemendikbudristek nomor 371/M/2021. Nanti segera browsing Bapak Ibu. Kalau tidak ya nanti minta ke panitia biar dikirim softnya atau kopinya. Oke, itu pemerintah. Sekarang bagaimana peran guru? Ini peran Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pelatih. Ini adalah hal yang lama yang sudah kita ketahui, yang kemudian kita sampai di kurikulum 2013 langkah-langkah pembelajaran apa itu Bapak Ibu, pendekatan saintifik langkah-langkah bagaimana? 5M, betul, 5M: mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengelaborasi, dan mengkomunikasikan. Itu 5M di kurikulum 2013. Adapun di pembelajaran paradigma baru, ada hal yang baru Bapak Ibu, kita cermati baik-baik. Di pembelajaran paradigma baru, alur belajar yang dikembangkan disingkat dalam satu akronim yang berbunyi MERDEKA. Apa itu MERDEKA? Double R, R-nya 2. Ini bagi Bapak Ibu guru penggerak atau kepala sekolah penggerak sudah paham ini alur MERDEKA ini. Bagi Bapak Ibu guru yang belum, ini salam kenal. Salam kenal. Kalau kemarin kita kenalnya saintifik 5M, langkah-langkah pembelajarannya, alur pembelajarannya. Nah, ini alur belajarnya adalah alur belajar merdeka. Dengan double R. Double R. M yang pertama adalah mulai dari diri. M. E. Eksplorasi konsep. R-nya ruang kolaborasi. R yang kedua refleksi terbimbing.
D-nya demonstrasi kontekstual, E elaborasi, yang kedua ini elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan A-nya adalah aksi nyata. Baru ya Bapak Ibu, benar-benar baru ini, Grace baru Pak. Nah, maka ini perlu menjadi garis bawah. Apa itu mulai dari diri? Dalam kegiatan belajar ini yang pertama, peserta didik melakukan refleksi awal mengenai materi yang akan dibahas. Peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik oleh Bapak Ibu Guru untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Kalau dulu ini di kegiatan apersepsi. Kalau di kegiatan merdeka ini M yang pertama itu mulai dari diri. Kemudian eksplorasi konsep. Dalam tahap eksplorasi konsep, peserta didik diminta untuk membaca materi atau menonton video yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Ini kalau di 5M ini mengamati, kegiatan pengamatan. Mengamati. Nah, mengamati. Nah, di sini adalah eksplorasi konsep. Tujuannya adalah untuk memperdalam atau menguatkan konsep materi yang akan dipelajari. Itu aja. Oh, ini dibaca-baca, dilihat tayangan videonya. Kemudian yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Dalam ruang kolaborasi ini, peserta didik diminta untuk berkolaborasi dengan peserta didik yang lain dalam kegiatan kelompok. Saling asah, saling membantu, saling tanya. Ini nggak tahu, tanya yang lain. Jangan menutup diri. Malu bertanya, sesat di jalan, kata pepatah. Kadang sudah bertanya saja, masih sesat. Bapak Ibu pernah mungkin bertanya pada Google Map, waduh ternyata dilewatkan di jalur-jalur kecil. Ini seperti itu. Maka jangan malu bertanya, berkolaborasi. Biasanya ini Bapak Ibu memberikan tugas untuk didiskusikan di dalam kelompok agar dalam kelompok itu berkolaborasi peserta didiknya. Itu R. Kemudian R yang kedua, refleksi terbimbing. Dalam tahapan refleksi terbimbing ini, peserta didik diajak untuk merefleksikan kembali materi yang sedang dipelajari. Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai bahan refleksi. Tanya, ini apa, sudah jelas apa belum? Ini sudah paham apa belum? Ini sudah jelas apa belum? Untuk menggali di kegiatan sebelumnya, apakah berhasil atau belum. Dalam kegiatan ini peserta didik akan mendapatkan penguatan dan umpan balik positif dari guru. Nanti kalau ada anak atau peserta didik yang belum paham, saatnya Bapak Ibu melakukan penguatan. Kalau sudah melakukan penguatan, terus jelaskan gamblang, apakah sudah selesai Bapak Ibu mengajarnya? Wah, anak-anak sudah paham itu berarti sudah selesai. Belum. Ya, belum selesai di situ Bapak Ibu. Jangan merasa apabila sudah kegiatan refleksi anak-anak sudah paham terus dianggap selesai. Masih ada kegiatan berikutnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual ini, peserta didik diminta untuk membuat sebuah rencana penerapan materi yang dipelajari tadi. Rencanamu apa?
kalau kamu sudah paham tentang pentingnya kebersihan, apakah kamu akan seperti ini saja? Rencananya apa? Anak bisa itu materi kebersihan. Kalau anak sudah paham tentang satu teori tertentu, tentang misalnya penyulingan, atau bagaimana sudah paham tentang pengolahan sampah, apa rencana kalian? Ini Bapak Ibu yang memimpin. Pas tadi diminta membuat artikel, video, komik, poster, lagu, puisi dan sebagainya yang berisi tentang rencana yang akan dilakukan tindakan itu. Kemudian yang keenam, E-nya elaborasi pemahaman. Tadi dia akan diajak untuk berdiskusi bersama guru. Bahkan guru lain, bukan hanya guru yang tadi saja, guru Anda sendiri Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru lain. Dalam kegiatan ini tadi diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan materi yang belum dipahami. Kemudian K-nya adalah koneksi antar materi. Dan kegiatan ini tadi diminta untuk membuat kesimpulan seluruh materi yang sudah dipelajari pada hari itu. Maka jika diminta untuk membuat keterkaitan antar materi hari itu dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, setelah itu yang terakhir adalah aksi nyata untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari. Ini adalah pembelajaran paradigma baru dengan alur belajar merdeka. Gitu Bapak Ibu. Nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi blended dengan materi-materi yang lain, yang bisa diunduh dari berbagai media.